Saya udah masuk Bandung, bahkan jangkrik saya udah masuk Bali. Oh jauh ya pemasarannya. Jadi kalau untuk modal saya diawalin tidak ada modal Pak. Maksudnya dibilang tidak ada modal. Begitu lihat orang bikin, terus saya bikin peti kecil seperti yang itu buat bibit tuh. Awalnya itu. Atas tuh yang buat netesan. Nah dari situ tuh saya merembet ya alhamdulillah bisa mencapai 170 peti yang segini-gini. Kalau dulu sih Pak ya namanya juga karyawan juga 3, kalau dulu mau peti juga ratusan. Ya itu sampai mungkin sampai 30, mungkin sampai 50 kalau dulu sih Pak. Apa 50? 50 juta satu bulan. 30 sampai 50 nah, juta. itu tapi kotor. Iya, itu. Nah, karyawan. 3 karyawan. Itu bensin, motor itu dari kita semua. Ya alhamdulillah juga rumah yang ditempatin ya mungkin hasil dari jangkrik juga ya Pak. Motor juga dari situ juga gitu. Gudang tuh sampai 50 meter saya bikin gudang semua. Kalau dulu lagi di Pelandakan tuh Pak. Iya. Kalau di sini seadanya karena nggak ada karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Riyadi Channel. Hari ini saya tengah dalam perjalanan menuju kediaman Bapak Dedi dan Ibu Ayu. Kisah inspiratif apa dari Bapak Dedi dan Ibu Ayu yang bisa menjadi inspirasi sahabat YouTube di rumah? Tonton hingga selesai videonya agar menjadi sebuah inspirasi bagi sahabat YouTube. Nama Ayu. Kalau alamat sih Pamengkang ya Pak. Pamengkang Taman Asnah. Pamengkang Taman Asnah. Perumahan Taman Asnah. Usahanya namanya mandiri. Ya kalau usaha sih usaha pribadi, maksudnya mandiri, tidak ada grup gitu tuh. Cuman kalau untuk panen saya masuk grup. Oh, masuk grup. Masuk bandar. Udah berapa tahun usaha? 16 tahun ya. Kurang lebih 16 tahun. 16 tahunan. Mengapa Ibu memilih usaha ini bukan usaha lainnya? Bisanya kali ya. Udah pernah mencoba untuk Usaha lain sering, kayak jualan, kayak apa saya sering. Saya jadi emang suka sama binatang. Oh gitu ya. Jadi akhirnya lihat yang ya kayak gini tuh saya seneng aja gitu, walaupun saya capek gitu. Padahal untuk saat ini kan lagi nggak ada karyawan, karena emang petinya juga pindah ke sini tuh diperkecil. Oh gitu. Maksudnya kalau dulu kan sampai 50 100. gudang tuh sampai 50 meter. Saya bikin gudang semua. Kalau dulu lagi di Pelandakan tuh Pak. Iya. Kalau di sini seadanya karena nggak ada karyawan. Terus juga saya sudah nggak mau kirim Jakarta, nggak mau kirim Bandung. Awalnya kan gitu. Saya udah masuk Bandung, bahkan jangkrik saya udah masuk Bali. Oh jauh ya pemasarannya. Maksudnya percobaan ini kuat nggak? Nyampe ke Bali hidup nggak gitu? Tapi alhamdulillah. Hidup ya. Iya. Untuk waktu awal usaha jangkrik itu bermula dari modal berapa Bu? Kalau dibilang modal saya nggak ada modal Pak. Ya 7,5-an lah. Dari awal saya orang mandiri, tidak ada modal, yang jelasnya siap. Kalau orang itu bermodal itu nggak sedikit Pak kalau untuk di jangkrik. Zaman sekarang golongan 50 itu kayaknya cuman baru jadi gudang Pak. Karena ini sih petinya aja udah berapa ininya Pak. Triplek sekarang per lembar aja berapa, udah nggak dapat 50 kan? Iya. Sedangkan ini satu box itu menghabiskan berapa lembar triplek kan? Ya maka dari itu harus tanyanya ke tukang ya. Terus kan kalau bentuk yang segini ini kan satu triplek Pak, satu lembar untuk bawahnya aja. Untuk bawahnya aja ya. Jadi 3 lembar. Oh ini 3 lembar ya? Ya golongan apa? Iya bener, 2,5 lembar lah. Ini kalau untuk ini dibilangnya peti jumbo Pak, di orang-orang jangkrik nih. Itu jadi kalau untuk modal saya diawalin tidak ada modal Pak. Maksudnya dibilang tidak ada modal. Begitu lihat orang bikin, terus saya bikin peti kecil seperti yang itu buat bibit tuh. Awalnya itu. Atas tuh yang buat netesan. Nah dari situ tuh saya merembet ya alhamdulillah bisa mencapai 170 peti yang segini-gini. Nah, satu peti ini kurang lebih berapa kalau harganya kalau beli tuh?
Kalau beli jadi kurang tahu ya, tapi kalau saya kan selalu bikin sih Pak. Oh bikin. Jadi mana yang kira-kiranya udah tidak layak, nanti saya mipil beli gitu tuh. Jadi nggak kerasa gitu. Oh. Nah, untuk mengurusi jangkrik ini nih, Ibu butuh apa mulai dari jam berapa hingga jam berapa, Bu? Tidak dihitung Pak kalau masalah itu, karena kan sesempatnya saya. Tapi kalau jangkrik pagi yang jelas harus cepat kesini, karena kan ini harus cepat makan. Kalau enggak dia kanibal, nanti makanin temennya. Oh, jam berapa tuh idealnya makan? Ya umpamanya jam 8, ya berarti saya setiap jam 8 harus kesini. Oh, jam 8 pagi. Oh, Iya. berarti nggak boleh telat ya. Nggak boleh bisa telat. jam 9. Nah aslinya nggak boleh. Jadi dia kan emang makan temen sih Pak. Oh, nanti mengurangi jumlahnya. Nah gitu. Kalau terlalu pagi ngasih makannya misalkan biasa nggak jam jadi 7. masalah. Oh, nggak apa-apa jam 6 Malah gitu. bagus Oh. gitu. Berapa kali untuk memberi makan jangkrik ini, Bu? Paling tidaknya dua kali sehari, Pagi pagi sama dan sore. Untuk pur itu ya? Ya untuk pur dan sayur. Oh, untuk pur dan Ini sayur. nanti habis Pak. Oh, sore itu habis. Habis. Ini tadi penuh. Ini Bapak datang udah tinggal segini. Oh. Ini segini karena lagi rakus-rakusnya doyan makan. Kendala apa saja dalam berbudidaya jangkrik ini yang Ibu alami? Banyak. Duka-dukanya. Nomor satu kayak umpamanya kalau udah kita banyak binatang lain seperti ulat. Kayak sekarang kalau kol nggak habis busuk jadi ulat. Ya. Begitu juga pur. Kalau nggak habis juga jadi ulat. Nah itu juga nanti jadi kendala di jangkrik. Bisa makanin jangkrik gitu loh Pak. Oh, ulatnya. Ulatnya. Oh. Itu. Nah terus kendalanya lagi kalau kita nggak punya bandar, itu nomor satu yang paling fatal. Begitu mau panen, Nggak orang bisa jual. juga panen kagak ada yang jual, kagak ada yang beli. Nah itu yang berbahaya banget itu. Ya jadi tidak ada buangannya ya. Nah seperti Sedangkan jangkrik harus cepat keluar. Kalau enggak berbulu udah tambah nggak laku. Oh ya, saat berbulu sudah tidak laku ya. Sudah tidak laku. Ini apa ternak jangkrik Ibu sudah beromset berapa dalam 1 bulan atau 1 kali panen seperti itu? Di total aja sebulan dapat berapa? Kalau ngitung sekarang ya berarti minim ya Pak, karena kan peti cuma segini. Ini kan olahannya saya. Kalau orang yang awal itu kan awal di jangkrik nih Pak. Iya. Begitu tanam semua Pak. Iya kan? Iya. Begitu panen semua. Kalau saya kan berhubung juga saya tenaganya sendiri, saya cicil. Nah seperti ini pamannya. Ini tadinya di sini juga ada ini yang ini tuh Pak. Nah gitu tanam ya kan. Nah nanti saya pecah-pecah. Oh gitu. Nah nanti adeknya nyusul. Iya. Nanam lagi, adeknya nanam lagi seperti ini. Ini kan udah berapa tahap tuh Pak. Oh gitu. Jadi disengaja biar panen itu tidak ada waktu, maksudnya oh iya sekian hari panen enggak. Oh bertahap. Bertahap, Jadi, terus. yang ini panen nanti Iya. lanjut itu gitu ya. Itu terus gitu. Jadi nggak bisa kalau orang kan tanam semua nih Pak, tanam buk, tanam 4 kilo apa 2 kilo gitu tuh, apa 1 kilo. Kalau saya enggak. Nipil. Nah begitu, oh iya peti ini banyak yang kosong, saya telur kira-kira masih lama. Ya beli dulu di orang untuk ngatasin gitu. Itu beli dari lokal sini atau Lokal. dari Bandung atau Jakarta? Lokal, tapi Oh, kalau lokal. nggak ada terpaksa dari Semarang. Oh dari Semarang. Iya, itunya. Itu kiloan atau apa? Kiloan Pak. Oh telur kiloan. Kiloan. Oh 1 kilo berapa itu? Kalau untuk saat ini itu 2,5 sampai 300.000 Oh per yang kilo. per kilonya. Iya. Nah dari telur 1 kilo itu bisa menghasilkan berapa kilo jangkrik nantinya, Bu? Itu kalau jangkriknya bagus itu ya bisa kadang-kadang sampai 1 kintal lebih. Yang 1 kilo. Yang 1 kilo telur kalau bagus. Tapi itu untuk produk ini daerah ini kebawahnya ke kota sih Pak ya. Maksudnya kalau untuk kanci atau mana itu bisa lebih dari 1 kintal. Kalau daerah sini ini paling 80 kilo per kilo telur. Oh, itu sudah maksimal ya. Iya, kalau untuk daerah sini. Mm-mm. Tapi kalau untuk kanci apa itu mungkin apa cuaca apa gimana ya? Itu lain, Lebih banyak. lebih banyak. Kalau di Padahal sana kanci tuh. panas ya. Kanci itu bagus itu Pak. Ada yang berarti sampai suka yang panas ini jangkrik. emang gitu. Oh, bukan yang Jadi kalau adem ini kita harus bisa ngatasinnya Pak, seperti sayurnya biar kurang Oh gitu ya. gitu.
makanya dia basah kan. Hmm. Kalau dulu sih ya banyak, kalau dulu sih Pak ya, namanya juga karyawan juga 3, kalau Iya. dulu mau peti juga ratusan. Ya itu sampai mungkin sampai 30, mungkin sampai 50 kalau dulu sih Pak. Apa 50? Jut. 50 juta satu bulan. 30 sampai 50 Nah itu juta. tapi kotor. Iya. Itu belum diambil makan sama karyawan kan gitu. Saya gaji karyawan dulu 1,5 per orang. Gitu. Memiliki Nah. berapa karyawan? 3. 3 karyawan. Nah. Itu bensin, motor itu dari Saya semua. kita semua. Oh. Kalau sekarang maju mundurnya mungkin ya golongan dari 5 sampai 7 mungkin sekarang sih sebulan tuh. Satu bulan. 5 Paling sampai banyak 7 juta. gitu ya Pak ya. Paling banyak adalah segituan. Ya dihitung minim-minimnya gitu dapat segitu Pak. Iya. Karena ditangani sendiri. Iya, iya. Karena kan sendiri, terus kan kerjanya juga semaunya sendiri. Iya. Iya kan, kalau ada karyawan kan harus itu. Kenapa nggak cari karyawan nih? Karena masih luas sekarang. Apa? Padahal saya ditawarin tuh ke belakang Iya. situ suruh ngituin. Ini kan di sini tuh masih baru juga ya, pindah ke sini kan saya Oh masih baru. baru. Pak. Oh. Ya kan baru berapa tahun. Iya, Terus iya, iya. gudang juga tadinya kan dipelandakan dulu. Hmm. Nah baru pindah ke sini gitu. Jadi emang disengaja buat saya pribadi gitu. Oh gitu. Terus belum juga nemu yang cocok sih. Karyawannya. Karyawannya. Tapi kalau itu apa namanya bandar atau langgan-langgan ibu yang dulu itu yang dengan omset 30 sampai 50 juta itu sekarang pindah ke peternak lain, Pindah ke orang. sayang berarti ya. Karena kan itu kan bandar kan Pak, jadi tidak boleh tidak ada jangkrik, harus Harus ada. sistem Kalau kontrak atau tidak sistem kontrak sih, banyak juga yang sistem kontrak, tapi saya enggak gitu tuh. Tapi paling sedikit-dikitnya golongan 3 atau 40 itu per hari harus masuk. oh, tiga. Iya, nah sementara kalau ngandelin barangnya sendiri yang peti cuma segini nggak ada apa-apanya, sekali angkat juga. Iya kan, saya kan paling panen sekali angkat 40, 30, 50 kan gitu. Besokannya lagi atau 3 hari lagi baru lagi panen gitu. Kalau kita udah masuk itu nggak bisa, harus setiap hari. Harus setiap hari. Walaupun hanya cuma 25 atau 20 kilo harus masuk. Oh. Mereka harus jualan sih. Harga untuk penerimaan penerimaan waktu itu berapa per kilo? Kalau jangkrik tuh maju mundur sih Pak ya. Hmm. Jadi ke gimana musim, kalau musim lagi nggak ada itu jangkrik itu bisa harganya bagus. Di bagus-bagusnya masuk bandar itu palingan 30 atau 35 Per kilo. per kilo. Tapi kalau lagi banyak jangkrik standar itu 25. 25.000 per kilo. 25.000. Itu tuh. Dari usaha jangkrik ini apa saja yang sudah ibu dapat gitu? Alhamdulillah, yang jelas sih saya udah bisa ngedein anak ya Pak. Kuliah semua. Kuliah anak gak mau ya, tapi uang udah disediain anak gak mau. Oh, Ya gitu ya. Ya alhamdulillah mah nomor 1 saya udah bisa gedein anak iya. dan udah bisa punya cucu. Iya kan, ya alhamdulillah juga rumah yang ditempatin ya mungkin hasil dari jangkrik juga ya Pak. Motor juga dari situ juga gitu. Apa rencana ke depan ibu untuk apakah mau memperluas atau mau bikin usaha sebagai Kayaknya. bandar atau bikin toko atau apa seperti itu? Ya ai pengennya sih berhubung udah tua, kalau nanti ini udah nemu karyawan yang saya cocok, suruh dipegang karyawan, mungkin saya pengen pindah ke Murai malah. Oh, Murai. Karena kan dari jangkrik itu kan ke Murai kan emang ituannya. Iya betul. Jadi satu Satu jalan. Iya satu jalan. Karena kan bandar saya juga di derajat gitu. Bandarin jangkrik juga iya, Murainya juga dia punya puluhan kandang Murai gitu tuh. Jadi kan ya pengennya sih berkembang gitu. Ya. Tapi ya lihat modal dulu. Dari karyawan yang bisa dipercaya tuh Mega. Iya. Jadi angel cari karyawan yang bisa dipercaya tuh. Berarti waktu masih di Palandakan itu kira-kira berapa box itu bisa menghasilkan sampai 30 sampai 50 juta itu? 170 box. box. Nah, Gede belum begini. lagi box yang Kecil-kecil. apa sih ya, yang kecil-kecil seperti itu kan buat nanam nanti kalau ini udah dikuras itu
blak ke sini lagi. Itu ditanam lagi terus gitu. Jadi makanya tidak ada per hari tidak panen, nggak ada, Pak. Oh, tiap hari panen. waktu Itu saya tanamkan. dulu untuk lokalnya aja paling sedikit itu 30 kilo 30 per hari kilo. itu. Itu buat lokalnya aja, belum buat itu kiriman Jakarta atau Bandung kan. Itu selisih 1 hari, kalau nggak Jakarta ya Bandung gitu. Alhamdulillah sih di Jakarta juga saya nemunya perempuan juga. Jadi untuk pemasaran tidak terlalu berkendala untuk ibu ya? Ya untuk saya enggak. Untuk saya enggak, karena Untuk kan ya. memang udah ada ya berhubung orang lama gitu tuh. Jadi kan kita punya sahabat gitu kan. Itu jadi enggak sesulit orang awal gitulah. Iya. Kalau yang awal itu udah pasti sulit, Pak. Gitu, yang sulit itu pemasaran. Iya, biasanya yang paling sulit Iya. pemasaran kalau peternak. Banyak orang yang pengen ikut masuk Nah. gitu ya. Gimana caranya ya? Paling juga saya bisa unjukin ke sana, ke bandarnya gitu. Banyak yang mau ngasih modal tuh. Bisa kerjasama. Ya mau ngasih modal ya alhamdulillah banyak, kalau sayanya mau sih. Sekarang saya udah nggak mau, nomor 1 ya udah usia ongko kan. Iya. Udah tua ini sih, cuman ya buat iseng-iseng. iya buat saya aja gitu, daripada di rumah bengong kan. Iya. Saya orangnya doyan ngerokok, nah terus nanti nungguin cuman gajian bapaknya ya kan. Iya, iya. Jadi kan cari sendiri. Ya alhamdulillah sih. Pengen kendaraan ya kebeli, alhamdulillah. Pengen rumah ya sampai detik ini ya alhamdulillah. Karena anak saya nggak mau dibawa pulang kampung. Oh, ibu asli mana? Subang. Oh, Subang. Bapaknya asli? Pemanukan. Saya asli Bandung asli. Aslinya Asli Bandung. besar di Cirebon. Cirebon. Oh, besar di Cirebon. Karena orang tua kan angkatan sih. Oh, iya, iya, iya. Ya kalau anak kolong kan itu dibawa pindah sana pindah sini. Iya, iya. Lahir Mara Jakarta, Pak. Oh, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, kecil di Tegal, gede Cirebon. Iya, iya. Ya, itu tadi sahabat YouTube bincang-bincang kita dengan Ibu Ayu dan Bapak Dedi, pemilik usaha ternak budidaya jangkrik ini di Cirebon, Taman Hasna, Pamengkang. Semoga kisah Ibu Ayu dan Bapak Dedi ini dapat menginspirasi sahabat YouTube di rumah untuk memulai usahanya. Jangan takut gagal jika Anda belum memulai, dan jangan putus asa jika Anda belum sukses. Karena kesuksesan Anda adalah buah kegigihan Anda dalam berusaha. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, karena saya akan selalu mengupdate video-video terbaru untuk Anda nikmati. Wassalam.